Om Swastiastu, warganet yang beriman dimanapun berada. Kali ini saya akan membacakan tentang babak dalam, masih tentang kisah cerita pelarian istri Kiai Batanjeruk. Istri Kiai Batanjeruk yang bernama Ni Gusti Ayu Singharsa bersama putra angkat bernama I Gusti Wayang Oka, putra dari I Gusti Bebengan, saudara Kiai Batanjeruk, melarikan diri menuju desa Budekling ke tempat kediaman Dang Yang Astapaka, mantan guru penasehat suaminya. Dalam perjalanan selanjutnya, Ni Gusti Ayu Singharsa dijadikan istri oleh penguasa Karangasem, Ide Dewa Karangasem atau Ide Dewa Karang Amla, putra Ide Dalam Segening, dengan suatu perjanjian bahwa anak angkat dan keturunannya yang akan menjadi penguasa di Karangasem di kemudian hari. Perjanjian telah mendapat kesepakatan. Selanjutnya, I Gusti Wayang Oke sebagai putra angkat Kiai Batanjeruk kemudian mempunyai 6 orang putra, salah satu bernama I Gusti Nyoman Karang yang diangkat sebagai penguasa Karangasem bersama Ide Dewa Batuayu, putra Ide Dewa Karangasem, sesuai dengan perjanjian dahulu. Namun I Gusti Nyoman Karang lebih pandai dan cerdik dalam memimpin wilayah, sehingga selanjutnya wilayah Karangasem dipimpinnya sendiri. I Gusti Nyoman Karang mempunyai putra bernama I Gusti Anglurah Ketut Karang yang kemudian diangkat menjadi penguasa Karangasem pada tahun 1661 Masehi, setelah Gel-Gel dikuasai oleh Kiai Agung Maruti dan membangun Puri Amla Raja. Berdirilah kerajaan Karangasem dengan I Gusti Anglurah Ketut Karang sebagai raja dan kemudian digantikan oleh 3 putranya, I Gusti Anglurah Wayang Karangasem, I Gusti Anglurah Nengah Karangasem, dan I Gusti Anglurah Ketut Karangasem. Demikian selanjutnya kekuasaan di Karangasem dipegang oleh keturunan Kiai Batanjeruk hingga saat ini. Diceritakan kembali, setelah Kiai Batanjeruk gugur, para sanak keluarganya bercerai-berai menyelamatkan diri, namun tetap dikejar oleh pasukan kerajaan. Dalam pengejaran ini, Kiai Bebengan, Kiai Abian Nangka, Kiai Tusan bersembunyi di bawah pohon Jawawut yang di atasnya, hingga burung perkutut yang sedang bersuara merdu akibat suara burung perkutut di bawah pohon Jawawut menyebabkan pasukan pengejar kembali mengira di tempat itu tidak ada orang pelarian, terhindar dari bahaya maut di bawah pohon Jawawut dan suara burung perkutut. Maka seketurunannya bersumpah untuk pantang membunuh perkutut dan memakan Jawa. Demikian ceritanya tentang perlawanan Kiai Batanjeruk dan perjalanan keluarganya hingga ada dan berkuasa di wilayah Karangasem. Perlawanan Kiai Batanjeruk bersama I Dewa Anggungan telah dapat dihancurkan. I Dewa Anggungan menyerahkan diri dan mohon pengampunan Ide Dalam Bekung. Pengampunan dikabulkan, tetapi diputuskan hubungan kekeluargaan dengan ke-4 orang saudaranya. Para putra Ide Dewa Tegal Besung tidak mendapat pengakuan sebagai keturunan ksatria dan diturunkan derajat kebangsawanannya menjadi sang Anggungan. I Dewa Anggungan meninggalkan pusat kerajaan Gel-Gel menuju desa Pulasari. Selanjutnya keturunannya sekarang menyebutkan diri keturunan Ampu Aji. Ngempu artinya mengemong, Aji artinya raja. Dahulu pernah membantu menjalankan pemerintahan raja
dan duduk sebagai badan pertimbangan kerajaan pada pemerintahan Ide Dalam Bekung. Demikian ceritanya. Sekarang diceritakan keadaan di Gel-Gel setelah Patih Agung Kiai Batanjeruk gugur. Kedudukan Menteri Utama digantikan oleh Kiai Manginti yang terkenal dengan nama Kiai Daud Manginti, putra Pangeran Asak keturunan Arya Kepatisan, dan menempati tempat tinggal Kiai Batanjeruk di Karang Kepatihan. Kiai Manginti memiliki suatu keajaiban, yaitu keluar cahaya dan ubun-ubun dan telapak tangannya bergambar cakra. Keadaan ini telah terlihat masa ia menghambakan diri pada pangeran kapal di desa kapal karena dahulu ayahnya merantau dan bermukim di desa kapal. Sedangkan para patih lainnya dikembalikan tugasnya untuk menjabat patih seperti semula sebelum perlawanan Kiai Batanjeruk. Keamanan terjamin kembali karena kebijaksanaan Kiai Manginti sebagai Patih Agung diberi julukan Kiai Agung Manginti karena sebagai pengasuh utama raja. Demikian disebut pada masa silam. Setelah pusat kerajaan di Gel-Gel kembali tenang pasca perlawanan Kiai Batanjeruk, semua keturunan Kiai Nyoh Aye kecuali Kiai Akah tidak ada yang berani tinggal di Gel-Gel. Mereka pergi meninggalkan Gel-Gel menuju arah timur. Ada yang tinggal di desa Dawan, Unaksa, Pesingahan, dan juga ke wilayah Karangasem, Gusti Bebengan. Dalam pelariannya kesasar dan bermukim di desa Dawan, Kiai Satra, putra kedua Kiai Nyoh Aye, beserta keluarganya mengungsi ke wilayah Karangasem dan saat ini berada di Purasi, Padang Kerte, dan Burun. Keluarga Kiai Kloping mengungsi ke desa Subagan, kemudian ke desa Telengan, Karangasem, dan Hindam Buangsa mengaku keturunan Pasek Padang Sumbadra agar tidak dikejar oleh pasukan kerajaan. Kiai Cacaran, putra ke-6 Kiai Nyoh Aye, beserta keluarganya melarikan diri ke desa Pesinggahan, Kelungkung. Setelah sekian lama berselang, disebutkan bahwa Kiai Pandi Basir, putra dari Kiai Penyarikan Dauh Bali Agung, menghadap Ide Dalam Bekung untuk memohon pengampunan atas prakarsa Kiai Manginti dan ayahnya. Keterlibatannya dalam perlawanan Kiai Batanjeruk hanya ikut-ikutan akibat pengaruh buruk sepupunya. Permohonan Kiai Pandi dikabulkan Ide Dalam Bekung berkat permohonan Kiai Manginti dan malah memperoleh kepercayaan sebagai panglima perang kerajaan. Demikian juga Kiai Gelantik, cucu dari Kiai Cacaran, cicit Kiai Nyoh Aye yang juga dicurigai ikut memberontak bersama Kiai Batanjeruk, namun setelah diselidiki ternyata tidak turut dalam perlawanan sehingga luput dari tuntutan. Kiai Pandi Basir setelah ditunjuk sebagai panglima perang kerajaan telah menunjukkan keperwiraannya dengan memperlihatkan kesetiaan kepada Ide Dalam Bekung dan keunggulannya dalam peperangan melawan musuh dari Sumbawa di Pantai Tuban. Diceritakan dalam pertempuran tersebut satu perahu musuh hancur lebur olehnya. Kiai Pandi Basir tertembak hingga giginya rontok semua, namun peluru itu dapat digulung dalam mulut dan kemudian peluru disemburkan kembali sambil mengangkat senjata dan berujar, "Semoga peluru ini mengenai musuh." Disahuti oleh Kiai Manginti, "Ya, semoga berhasil. Saya akan memohon hadiah dari daerah sebelah timur Sungai Unde untukmu apabila berhasil." Kiai Pandi dengan gembira melepaskan tembakan. Banyak korban berguguran sehingga musuh mundur meninggalkan pantai Bali. Raja amat gembira mendapatkan laporan bahwa serangan musuh dari Sumbawa telah dapat digagalkan. Untuk keberhasilan mengusir musuh pada tahun 1578 Masehi,
Kiai Pandai Basa mendapat hadiah tanah di sebelah timur Tukan Ude, sekarang disebut Desa Sampalan. Diberikan nama Sampalan karena diperkirakan daerah tersebut adalah daerah sempalan dari tanah Sungai Ude yang sering berbelok pada saat banjir dan menimbulkan tanah sempalan, kemudian menjadi nama Sampalan. Pada masa itu, I Gusti Ngurah Kloping, putra pertama Kiai Kloping atau cucu Kiai Nyohaye, dipanggil oleh Patih Agung Kiai Agung Manginte untuk menjadi pimpinan pasukan kerajaan yang berkedudukan di Sampalan bernama Sampalan Poleng. Semenjak itu, keluarga Kiai Kloping, Kiai Petandakan, Kiai Pelangan, dan Kiai Anggan, para putra Kiai Nyohaye yang semula berada di sekitar Gagel, datang dan menetap di Desa Sampalan, lalu membuat berbagai pura yang disungsung keluarga besar. Demikian perlawanan dari Kiai Batang Jeruk bersama I Dewa Agungan yang menyebabkan perubahan kedudukan para pejabat kerajaan dan juga tempat tinggal dari keturunan Kiai Nyohaye atau keturunan Arya Kepakisaan, termasuk keturunan Ide Dewa Tegal Besung di kemudian hari. Nah, begitu dulu. Selanjutnya saya akan bacakan tentang perpindahan para putra Ide Dewa Tegal Besung dari Gagel.